Ketemu kembali di kelas pembelajaran menjadi teknisi servis telepon seluler atau handphone. Pada kali ini modul kita ialah menjadi teknisi perbaikan handphone sebagai kelanjutan dari modul sebelumnya. Di modul ini kita akan dibagi menjadi dua, yaitu yang A, teknisi per handphone yang baik, yang B, layanan pelanggan dari seorang teknisi handphone. Untuk teknisi handphone yang baik, menjadi teknisi handphone yang baik bisa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama tentunya penampilan yang bersih. Maksudnya di sini adalah enak dilihat dan tidak berkesan kusam atau kumal. Rambut rapi dan sebaiknya pendek untuk pria. Kalau wanita, rambut sebaiknya diikat supaya tidak ada yang terlepas atau rontok pada proses perbaikan nantinya. Untuk pakaiannya sebaiknya rapi, tidak harus kemeja, boleh kaos atau t-shirt, tapi rapi maksudnya tidak ada bolong-bolong, sobek, atau kumal, kotor seperti itu. Mungkin bisa kita akalin dengan kaos berwarna gelap atau hitam dengan logo perusahaan Anda sendiri. Oh ya, kuku juga sebaiknya pendek, kecuali kuku jempol yang biasanya kita selaku teknisi servis handphone itu digunakan untuk membuka casing. Juga tangan sebaiknya bersih dan sebaiknya menggunakan sarung tangan antistatik. Kemudian untuk yang keduanya bersikap baik. Dari sikap ini kita harus baik dan jujur, boleh dikatakan ramah. Jadi mulai dengan hal umum seperti 3S, salam, sapa, senyum. Terapkan kebiasaan ini ke calon konsumen, ke konsumen yang sudah ada dan juga rekan kerja. Bisa dimulai dengan perkataan salam, misalnya selamat pagi atau siang Bapak Ibu. Saya dengan Amin, ada yang perlu kami perbaiki atau bantu. Ada masalah dengan handphonenya, lalu dengan wajah yang senyum, ramah dan siap membantu. Juga lebih banyak mendengar atau memperhatikan keluhan dari pelanggan daripada lebih banyak bicara dan juga kita sebaiknya memberikan pilihan solusi yang baik daripada mengabaikan atau tidak acuh. Untuk jujur, sebaiknya jujur dengan part yang digunakan dan perbaikan tepat sasaran. Jadi tidak ada spare part yang tidak perlu diperbaiki, namun ditambah-tambah supaya perbaikan menambah biaya ke konsumennya jadi lebih mahal. Misalnya kerusakan LCD, namun setelah diperbaiki teknisi menambahkan kerusakan lainnya, misalnya ada tambahan rusak IC power, tombol volume, tombol power, dan sebagainya. Sehingga nanti pelanggan merasa kecewa karena dibohongin seperti itu. Setelah sikap baik, kita perhatikan juga yang ketiga, kondisi ruangan yang baik dan nyaman. Maksudnya tidak ada makanan atau minuman di meja kerja. Ruangan atau tempat kerja juga sedapat mungkin bersih dari lantai, dinding, dan tidak berbau rokok seperti itu atau bau-bau lainnya. Berventilasi cukup sehingga tidak pengap. Semua hal ini mencerminkan profesionalisme di tempat kerja kita dan juga menambah kepercayaan dari calon konsumen dan juga konsumen yang ada. Setelah itu kita yang keempat, wajib memiliki peralatan kerja yang cukup. Nanti kita bahas peralatan apa saja yang wajib dimiliki sebagai teknisi servis telepon seluler atau handphone. Kemudian yang B, layanan pelanggan dari seorang teknisi handphone. Layanan pelanggan terbaik yang bisa diberikan seorang teknisi handphone ialah dibagi pada saat menerima pelanggan atau konsumen. Kita menyambut pelanggan yang datang, menanyakan keluhannya, kita bisa memberikan informasi perkiraan solusinya apa, estimasi lama pengerjaan, resiko perbaikan, seperti itu. Misal resiko perbaikan bisa menjadi mati total, bisa jadi no signal, dan sebagainya. Mintakan data pelanggan, terutama nama dan telepon, supaya kita bisa mudah mengupdate informasi perbaikan ke mereka. Yang kedua, pada saat mengerjakan unit handphone. Pada saat pengerjaan, bila mana ada penambahan kerusakan dan
bisa dibuktikan, maka kita wajib menginformasikan hal tersebut ke pelanggan. Bisa dengan telepon, SMS, email, maupun text messaging lainnya. Tujuannya supaya meminta persetujuan konsumen. Bila mana ada penambahan biaya atau penambahan spare part, atau perubahan status perbaikan, misal kena air, pernah jatuh, dan sebagainya, juga menyampaikan resiko perbaikan. Yang terakhir, setelah mengerjakan, kita pada saat menyerahkan perangkat handphone, pastikan perangkat sudah di QC atau quality control atau final check terakhir, dan memastikan handphone tersebut berfungsi normal semua, dan keluhan dari pelanggan sudah teratasi, dan kondisi handphone sudah dalam kondisi yang bersih, layarnya nggak ada bekas sidik jari seperti itu. Tambahkan juga bila pelanggan nanti datang mengambil, bisa kita tawarkan mix selling ke pelanggan, misal penawaran pemasangan screen guard, penawaran penjualan charger, penjualan power bank, penjualan kabel data, memory card, dan lain sebagainya. Demikian modul ini. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Salam repair dan terima kasih.